Baiklah, perkenalkan nama saya Junia Sartikes Tomorang dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 211201007 dengan dosen pengampu Ibu Ficha Auliananda SPD MPD. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari beberapa soal yang diberikan Ibu Ficha sebagai pemenuhan soal UTS. Nomor 1, mengapa dan untuk apa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan diberikan kepada SD atau MI? Jawabannya, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki peran dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, melalui pemberian keteladanan, pembangunan kemauan, dan pengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk diberikan kepada SD atau MI sebagai bekal dasar untuk membangun manusia yang berbudi pekerti luhur. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, yang diamatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Berikan 2 alasan bahwa PKN sebagai pendidikan nilai dan moral. Jawabannya, pertama, pendidikan nilai memiliki dimensi pedagogis praktis yang jauh lebih kompleks daripada dimensi teoritisnya, karena terkait dengan konteks sosiokultur di mana pendidikan nilai itu dilaksanakan. Dan alasan kedua yaitu pendidikan Pancasila dan PKN mencakup pendidikan sikap, keyakinan, perilaku dalam hubungan manusia dengan kenegaranya, masyarakatnya, dan bangsanya. Nomor 3. Jelaskan keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan IPS. Menurut saya, keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan IPS yaitu mata pelajaran atau bidang studi pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan hakikat dan karakteristiknya memiliki keterkaitan dengan bidang studi lainnya, khususnya dengan IPS. Pendidikan kewarganegaraan menurut sejarah perkembangannya sampai dalam bentuk seperti sekarang ini secara historis memiliki keterkaitan yang kuat dengan IPS. Sebab sebelum menjadi bidang studi pendidikan kewarganegaraan, pada mulanya, bidang studi ini merupakan bagian dari IPS, di mana semua materi pelajaran IPS yang erat kaitannya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Soal keempat, sebutkan kelemahan pembelajaran terpadu. Terdapat 5 aspek kelemahan dalam pembelajaran terpadu. Yang pertama, aspek dari guru, aspek peserta didik, aspek sarana dan sumber pembelajaran, aspek kurikulum, dan aspek penilaian. Aspek guru. Guru harus berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi, keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi, dan berani mengemas dan mengembangkan materi. Yang kedua, aspek peserta didik. Pembelajaran terpadu menuntut kemampuan belajar peserta didik yang relatif baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya. Yang ketiga, aspek sarana dan sumber pembelajaran. Pembelajaran terpadu memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi. Mungkin juga dari fasilitas internet. Semua ini akan menunjang, memperkaya, dan mempermudah pengembangan wawasan. Bila sarana ini tidak dipenuhi, maka penerapan pembelajaran terpadu juga akan terlambat. Yang keempat yaitu aspek kurikulum, di mana kurikulum harus luas, berorientasi pada pencapaian ketuntasan pemahaman peserta didik, materi, metode, dan penilaian keberhasilan pembelajaran peserta didik. Yang kelima, aspek penilaian. Pembelajaran terpadu membutuhkan cara penilaian yang seluruhnya atau kompetisi, yaitu menetapkan keberhasilan belajar peserta didik dari beberapa bidang kajian terkait yang dipadukan. Dalam kaitannya ini,
Guru selalu dituntut untuk menyediakan teknik dan prosedur pelaksanaan penilaian dan pengukuran yang komprehensif. Soal nomor 5, jelaskan cara melestarikan budaya lokal dan budaya nasional. Cara melestarikannya yaitu dengan cara memperhatikan dan mempelajari budaya daerah. Contohnya dengan mempelajari tarian dan juga alat musik daerah di sekitar. Menggunakan pakaian adat sesuai dengan acara-acara tertentu, mempelajari dan memakai bahasa daerah di lingkungan keluarga, mengadakan dan turut serta dalam kegiatan lomba atau pentas seni di daerah sekitar. Demikianlah jawaban dari soal UTS saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.